Baiklah, para mahasiswa yang ikut mata kuliah elemen struktur baja, kita teruskan pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan, yaitu tentang sambungan balok ya. Balok yang seperti ini sudah soal yang kalian kerjakan. WF-nya 500 250 1225. Ini tabelnya. Nah, kemudian beban yang bekerja tidak perlu dicari, sudah diketahui di dalam sambungan ini bekerja kayak geser 1 ton, momennya 3 ton meter. Nah, kita rencanakan baut ini menggunakan baut 22. Kemudian luas penampannya kita hitung ketemu 3,8. Kemudian kita cek jarak bautnya ya. Jarak minimumnya dia 3D 3 dB, yaitu 3 kali 2,2 6,6 ya. Ini minimum. Kemudian maksimumnya 15 TP. TP-nya kita ambil yang tipis ya, di antara plat sambung dan badan. Kalau plat sambungnya dia dipasang 8 kali 2 berarti 16, plat badannya 12, berarti kita pilih yang kecil. Ya, pilih yang kecil sehingga kita menggunakan 12. Itu untuk S1 maksimum ya, ketemu 14,8. Nah, kita rencananya membuat ukuran S itu jarak 10, sudah memenuhi ini antara 6,6 dan 18. Kemudian kita menggunakan 5, itu sudah memenuhi ini 33, 3,3 dan sampai dengan 14,8. Kemudian kita lihat kemampuan gesernya ya. Jadi sini adalah VFNV dikalikan luas penampan dikalikan 2. 2 ini karena ini saya tambahi karena tadinya enggak ada ya, saya tambahi 2 karena platnya DAP 2 plat kiri kanan sehingga bidang gesernya 2 ya, M-nya 2 ketemu 26048. Kemudian tumpunya kita ambil ini 1,2 LC, TW-nya yang tipis ya, 12 yang kita pilih. Kemudian FU atau 2,4 kali diameter baut kalikan tebal plat yang kita pilih kalikan FU ketemu 20, 5, 13 dan 23, 4, 42, sehingga ini paling kecil kita pilih. Sehingga RU-nya adalah 0,75 ya, reduksinya kali 20, 5, 13 ketemu 15, 3, 84. Nah, ini kita bagi sekarang. Kita bagi momen yang bekerja ya. Momen yang 3 ton meter atau 300.000 kg cm. Kita bagi ke badan, yaitu profil badan ya, I-nya badan dibagi I total kali 300 ya, kali ini ketemu 34.350 kg cm. Nah, sisanya ini miliknya sayap. Nah, momen badan yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 34.350. Ini masih ditambah lagi momen akibat eksentrisitas gaya lintang yang bekerja di tengah-tengah titik berat baut terhadap ujung balok yang disambung. Ya, yaitu 1000 kalikan 10. 10 ini sesuai dengan kemauan kita ya. Kita boleh 12, boleh 9 ya. Ya, kita meletakkan bautnya itu di 10, saya di 10 ya. Kalian boleh berbeda, tidak apa-apa, ini kan namanya desain. Nah, kemudian jatuhnya adalah 44.350. Kemudian kita perkirakan jumlah baut yang terpasang, yang mau dipasang itu adalah 6 kali momen badan total dibagi mu dibagi lagi 0,7, ini reduksi karena baut itu menerima geser dan momen. 1,2 ini dibesarkan pembesaran karena bautnya lebih dari 2 deret, lebih dari 1 deret. RU diambil yang terkecil dari tumpu dan geser, ternyata ini adalah dari tumpu ya. Kita ambil ketemu 1,24. Tidak mungkin kita masang baut 1 yang kita mungkin paling kecil ya 2. Ya, nah ini terlalu kecil. Kalau untuk badan ini kan, kalau di sini kan 6 ya. Ini 6 berarti ini cuma 2. Nah, kemudian supaya kalau cuma 2 jaraknya nanti tidak akan memenuhi, akan lebih besar dari kriteria, dari persyaratan S.
Oleh karena itu bautnya kita kecilkan menjadi 16 mili. Menjadi 16 mili ya bautnya. Nah, kita cek lagi setelah kita ganti bautnya 16 mili dengan jarak yang sama. Ini 10 10 55 tetap, ini tetap 10. Kita cek jarak minimum dan maksimumnya. Ini 4,8 cm dan 18. Untuk S1 yang pinggir ini antara 2,4 dan 14,8. Jadi dari sini kita pasang 10, oke ya, masuk di antaranya. Kemudian yang di S1 yang di tepi ini, yang 5 ini kita pasang 5, masuk dalam kriteria ini 2,4 sampai 14,8. Kemudian kita hitung tumpunya. Tumpunya tergantung LC. LC itu apa? Jarak bersih antara lubang. Nah, lubang ini bautnya kan 1,6. Jadi lubangnya itu harus tambahi 0,05 ya, 0,05 setengah mili supaya tidak langsung pas 1,6. Makanya ininya LC-nya adalah 10 dikurangi 1,65. Atau yang tepi itu adalah 5 dikurangi 1,65 dibagi 2 karena dia setengah diameter. Ketemunya 4,175. Nah, ini yang kita pilih yang paling kecil. Nanti kita hitung R tumpunya. Ini perhitungan R tumpunya. Yang kita ambil di sini adalah 4,175 kali 1,2. 1,2 ini tebal plat terkecil ya, tertipis dibandingkan kalau plat sambungnya kan 8 kali 2 16 ya. Jadi masih kita pilih yang badannya ini. Terus yang kedua 2,4 1,6 ini diameter, ini adalah tebal plat, ini FU. Ketemunya 17. Ini yang kita pilih karena dia lebih kecil. Kemudian kita kalikan faktor reduksi V, ketemu 12,787. Ini masih lebih kecil dari RU gesernya. Sehingga ini kita pilih. Kita masukkan untuk perhitungan perkiraan jumlah baut. Ternyata ketemu 4,98. Kita pasang 5 ganjil, pasang 4 lalu sedikit, kita pasang 6. Nah, kita pasang 6. Kemudian seperti ini kalau kita pasang 6 ya, seperti yang tadi. Tetap cocok jadinya gitu. Akhirnya setelah kita pasang jumlahnya 6, maka baru kita hitung gaya geser pada baut, gaya kombinasi ya, akibat gaya lintang dan momen. Nah, gaya yang terjadi seperti ini. Ini adalah akibat VU, itu adalah VU dibagi jumlahnya. 1000 dibagi 6 ketemu 166,7 kilo. So, akibat MU ini menyebabkan dua gaya, yaitu gaya yang vertikal dan gaya horizontal. Gaya vertikal adalah MU kali X dibagi sigma X kuadrat Y kuadrat. Yang horizontal MU kali Y dibagi sigma X kuadrat Y kuadrat. Kita hitung X kuadrat Y kuadrat adalah ini 6 kali 5, itu 6 kali 5 kali ini 6, sebanyak 6 kalikan jaraknya ini 5 masing-masing, dibagi dengan ini 550 hitungan dari X kuadrat Y kuadrat. Nah, ketemu 403,2. Kemudian yang horizontal ininya diganti Y, ini tetap 550, Y-nya 10 karena ini ke sini 10, jumlahnya cuma 4 karena 1 2 3 4 yang tengah 0 ya. Ketemu 806,36. Nah, ini harus kita jumlahkan nanti. Nah, kita jumlahkan dengan perumusan ini. Jadi sigma vertikal ditambah sigma horizontal dalam kuadrat ya, ketemu berapa? Setelah kita jumlahkan 166 ya, KUV1 dan KUV2 ini dikuadratkan, ditambah 806,36 dikuadratkan, ini gak kelihatan, ketemunya 987,42. Nah, ini masih lebih kecil banyak ya. Dia lebih kecil daripada 13,13778 yang di sini 12,787 tadi, ini belum saya tulis. Jadi 17,050 ini belum dikalikan faktor reduksi. Nanti dikalikan kalau 0,75 dia ketemu 12.787. Dia masih jauh lebih besar daripada yang terjadi. Artinya bahwa baut 6 ini cukup kuat dan jauh ya. Artinya bahwa bautnya masih terlalu banyak. Gitu ya. Tapi kalau lihat jumlahnya ini sudah
termasuk 6 ini termasuk minimum, melihat tingginya ini adalah 500. Kalau kita pasang 4 nanti jaraknya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kita biarkan saja. Nanti ini karena soalnya mungkin yang ininya terlalu kecil ya, dan ini tidak imbang dengan ukuran profilnya. Jadi itu yang kita jumlahkan ketemu 987, ini jauh lebih kecil daripada yang disediakan. Nah, sekarang urusan sambungan di badan selesai ya, sudah beres. Kita ngurusi yang sayap. Yang sayap ini berarti kita harus melihat momennya tadi. Momen yang di sayap tadi kan ketemunya 265 650 kg cm ya toh. Nah, ini kita harus tahu gaya tarik bautnya berapa yang kita perlukan. Nah, tarik bautnya adalah momen dibagi dengan lengannya. Lengannya adalah tingginya profil tadi dikurangi 2 kali setengah tebal flank. Jadi ketemu 5592,6. Kemudian jumlahnya baut ini dibagi dengan RU-nya. Nah, ternyata ketemunya cuma 0, ini kan tidak mungkin. Kalau dipasang 1 terlalu sedikit, 2 ini minimum. Jadi kita pasang 2 saja minimum ya. Jadi harusnya ini 1 aja cukup, tapi kan tidak mungkin kita pasang 1 itu. Kita pasang 2. Jadi dia minimum. Jadi hasilnya seperti ini nanti ini. Nah, artinya bahwa gaya lintang dan momen ini terlalu kecil terhadap ukuran profilnya. Nah, kalau kita ingin membuat sambungan yang sama kuat, ya kita harus tinjau ini. Kita harus meninjau profilnya dulu. Kita mencari kemampuan profilnya ini. Jadi momennya itu adalah kemampuan sigma aksial ya. Sigma tarik tekan itu dikalikan inersianya dibagi setengah H. Jadi ini adalah momen tahanan ya. Kemudian gaya gesernya adalah tegangan geser izin. Ini izin ya, tegangan aksial izin, ini tegangan geser izin dikalikan A badan. Nah, nanti V dan M itu menggantikan ini, nanti tentunya bautnya tidak ketemu 2, pasti akan lebih banyak. Karena M-nya lebih besar, V-nya lebih besar. Jadi itu kalau membuat sambungan sama kuat. Tapi kalau membuat sambungan berdasarkan beban yang bekerja terlalu kecil, artinya tidak imbang dengan profilnya. Jadi profil ini terlalu besar ya untuk memikul beban seperti ini gitu loh. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan tentang sambungan pada balok. Mungkin sekian dulu untuk sambungan pada balok. Silakan dipelajari dan jangan lupa di subscribe.